Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang hidup yang kekal. Sebelumnya kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam surga, Bapa dalam nama Kristus Yesus, mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau menyertai kami, melindungi kami, memimpin hidup kami terus Tuhan ke dalam maksud tujuan rencana-Mu Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Kami mengucap syukur firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan itulah sebabnya kami firman-Mu ini Tuhan kami beritakan kepada bangsa-bangsa melalui tempat ini Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam mencapai firman-Mu. Biarlah firman-Mu tentang hidup yang kekal ini memberikan kami Tuhan semangat yang baru Tuhan untuk terus mencintai firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi kita beranjak kepada perjamuan kudus ya, bahwa di dalam perjamuan kudus ini saya mengulang sedikit di Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54 berkata demikian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi ini Tuhan bicara tentang makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan. Ini adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukan lambang, tapi benar-benar daging Tuhan dan minum darah Tuhan. Janji Tuhan adalah kita yang makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan, kita mempunyai hidup yang kekal. Jadi ini adalah firman Tuhan yang membuat kita tetap berpengharapan ada kehidupan dalam hidup kita. Artinya apa? Ada nuansa-nuansa yang menghidupkan. Karena dunia ini sedang dengan tidak baik-baik saja. Proses-proses kegelapan, penguasa-penguasa kegelapan, apalagi sekarang ini di Indonesia tidak baik-baik saja. Kita doakan dengan kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Di situ ada kehidupan. Dimulai dari kita dulu kehidupan itu, karena kita bersatu dengan firman Tuhan, karena makan itu bicara adalah kesatuan. Menjadi bagian dalam tubuh, jiwa, roh kita. Dan kita mempunyai hidup yang kekal. Dan hidup itu juga akan kita berikan kepada dunia ini. Caranya gimana? Kita terus mendeklarasikan bahwa pemilik kehidupan itu juga akan memberikan kehidupan kepada bumi ini. Karena di bumi ini adalah tumpuan kakinya. Jadi kita melihat bahwa selanjutnya firman Tuhan dibilang, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya kata membangkitkan dia pada akhir zaman, akhirnya ini bicara akhir zaman bukan hanya sekedar waktu-waktu ini juga. Kita terus dibangkitkan seterusnya sampai kekekalan. Jadi hidup yang kekal itu kita dibangkitkan terus. Bangkit kekal namanya. Kalau bangkit sekali-sekali itu bukan kekal. Tapi kalau bangkit berulang kali itu namanya hidup yang kekal. Jadi di sini saya melihat maknanya ketika kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan membangkitkan kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, setiap 10 tahun, setiap sampai kita selama-lamanya bersama-sama Tuhan. Apa yang dibangkitkan? Semua aspek hidup kita. Baik mungkin dari sisi keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Jadi Tuhan itu bekerja secara ajaib dan dahsyat perkasa. Mungkin pelayanan kita sudah bangkit, ada satu sisi mungkin sisi pekerjaan kita belum bangkit, dibangkitkan. Mungkin besok pekerjaan kita sudah mulai bangkit, tapi pelayanan kita mulai agak kurang lagi, dibangkitkan. Jadi ini membangkitkan dia itu, kita itu pada akhir zaman. Artinya apa? Seluruh hidup kita, apa yang kita pegang dibangkitkan Tuhan. Amin. Jadi teruslah mengambil bagian dalam makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, karena ada janji di situ kita dibangkitkan
secara kekal. Dengan mempunyai hidup yang kekal, kita dibangkitkan secara kekal. Apa yang dibangkitkan? Seluruh aspek hidup kita. Sehingga kita mengalami kehidupan, tidak ada yang mati, tapi bangkit. Artinya bangkit apa? Artinya bertumbuh, berbuah bagi Allah. Amin. Kita sudah berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan supaya kami bersyukur Tuhan, hikmat Roh Kudus mengajari kami Tuhan supaya makan tubuh dan darah Kristus, karena di situ ada janji kebangkitan yang kekal di akhir zaman. Artinya bukan hanya tahun-tahun ini saja tapi di tahun berikutnya sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai pemerintahan Kristus, kami terus bangkit untuk kehidupan yang kekal, karena kami menjadi imam Allah dan Kristus imamat yang rajani. Terima kasih Tuhan, urapi setiap anak-anakmu yang Tuhan yang mendengarkan pesan ini, supaya mereka bangkit, supaya mereka makan tubuh darah Kristus, bukan saja sebagai perjamuan kudus ini sebagai sakramen saja, tapi di dalam firman Tuhan ada janji yang indah, ada jaminan yang indah bahwa ada kebangkitan kekal setiap saat sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, shalom.